Soal nomor 21, ya, sebuah wadah alat tulis berbentuk tabung. Nah, diketahui panjang jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya 16 cm. Maka volumenya adalah, karena ini pi-nya disarankan menggunakan 3,14. Jadi apa itu volume tabung? Ya. Volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi, atau karena alasnya berbentuk lingkaran itu pi r kuadrat kali t. Nah, karena pi-nya kita menggunakan 3,14 ya, dikali dengan jari-jarinya 5 berarti 5 kali 5, nah, tingginya adalah 16. Nah, maka kita tinggal mengalihkan saja ya. Ya, boleh dikalikan dulu 25 kali 16, atau dari depan juga boleh 3,14 ya, 3,14 kali 5 dan kali 5 lagi ya, boleh ya. Nah, kita hitung bersama-sama ya, kali. Baik, sudah ketemu ya. Oke, sudah ya. Ya, ketemunya adalah 1256. Nah, ini ketemunya, yaitu jawabannya B ya. Nah, cukup mudah, tinggal kita terampil dalam menghitung ya. Baik, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, untuk soal nomor 22. Nilai X pada gambar di samping, mana X-nya? X-nya ini ya. Jadi ini kita cari. Di sini ada sudut yang sama, ya ini sudut yang sama, berarti sudut ini pasti sama dengan ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau sudut-sudut yang bersesuaian itu sama, maka dua segitiga itu sebangun. Nah, kita akan perbandingkan atau kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini sisi yang bersesuaian X itu sebanding dengan apa? Karena X ini di depan sudut ini, maka kita cari sudutnya yang sama ini. Berarti X itu sebanding dengan ini 6 ya, jadi 6. Akan sama dengan ya, kalau kita ini 12 ya, sudut ini ya, 12 per sudut di depan sudut ini yang sama dengan ini itu adalah berapa? 8 ya, 8. Nah, maka X-nya sama dengan ya, ini dibagi 4 3 dibagi 4 2, berarti berapa? 3 per 2 dikali 6, maka X ya, ini 6 bagi 2 3, maka X sama dengan 3 kali 3 atau sama dengan 9. Nilai X adalah 9. Jawabannya C. Tuh. Baik, kita lanjut soal berikutnya ya. Yaitu soal nomor 23. Kita lihat di sini seseorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A, B, C, dan D. A, B, C, dan D ya. Jadi kita akan cari lebar ini ya, L-nya. Tongkat A tepat segaris dengan pohon E, ini segaris di seberang sungai. Jika AB itu 8, di sini 8 ke 8 meter maksud saya, kemudian BC 4 meter, kemudian CD itu 10 meter ya, yang ditanyakan ini. Nah, kita lihat segitiga ABE dan segitiga CBD. Jadi sudut ini sama dengan ini ya, berarti ini siku-siku, ini juga siku-siku sama, berarti sudut ini sama dengan sudut yang sini. Oke, berarti kita akan bandingkan, maka L itu kita bandingkan ya, ini
yang bersesuaian ke sana ya, berarti bandingkan dengan 10 akan sama dengan kalau 8 di sini, itu ini ya, 8 per yang sama dengan ini adalah D, berarti sana, berarti 4. Nah, berarti L sama dengan ini 8 bagi 4 itu 2 ya, berarti 2 dikali 10, maka L-nya sama dengan 20 meter. Nah, jawabannya A. Cukup mudah dengan menggunakan kesebangunan ya. Nah, yang penting bahwa di kesebangunan itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian berada di depan sudut yang sama gitu. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 24. Perhatikan gambar berikut ya. Jika diketahui panjang busur CD ini besarnya 27 ya, cm, kemudian besar sudut AOC dibanding besar sudut BOD ya, itu 2:3. Nah, jadi sudut AOC banding sudut BOD itu sama dengan 2/3. Nah, maka panjang busur BD, ya, BD ini berapa ya? Oke, di sini ini 2x, di sini 3x gitu ya, karena perbandingannya 2:3. Baik. Untuk selanjutnya akan kita cari, karena yang diketahui adalah besar ini ya, panjang busur CD 27, yang ditanyakan panjang busur BD. Oke. Ya. Berarti 2x ditambah 3x. Ya, di sini kan ini sudah 160. Jadi kita akan cari x-nya dulu ya. 2x ditambah 3x itu akan sama dengan 360 dikurangi ini 160 ya, 160 atau berapa ini 5x ya, 5x sama dengan 200 ya, 200 berarti x-nya sama dengan berapa ini dibagi ini 40 ya, 40. Jadi besar sudut BOD itu sama dengan 3 kali 40 sama dengan 120 derajat. Nah, kita akan cari panjang busur BD. Jadi panjang busur BD dibagi panjang busur CD itu akan sama dengan besar sudut BOD dibagi besar sudut COD. Besar busur panjang busur BD ya, diketahui busur CD sudah, yaitu 27 sama dengan ini besar BOD tadi 120, sedangkan COD-nya 60. Berarti ini dibagi ya 2, berarti besar panjang busur BD sama dengan 2 dikali 27, hasilnya adalah 54 ya, 54 cm. Ada enggak ya? 54 ada, yaitu D. Jadi seperti itu ya. Mana bisa ya? Dilanjut lagi soal nomor 25. 25.
Diagram garis di samping menunjukkan harga beras C4 per kilogram di pasar pada bulan Februari, ya, Februari 2021. Selisih harga beras pada tanggal 5 dan 8. Selisih harga beras. Jadi yang tanggal 5 itu harga berasnya itu berapa ini? Kalau ini 9.500, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 100, berarti 600, 700 ya, jadi 9.700. Sedangkan tanggal 8 itu ini berapa? 9.600. Nah, karena ini lebih besar, berarti selisihnya ya kurangkan aja, berarti berapa? 100 rupiah. Ya, mana 100 rupiah? Ya, cukup mudah, saya kira. Tinggal bagaimana kita bisa membaca grafik ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Nomor 26. Diagram batang berikut menunjukkan hasil penilaian harian kelas 9C. Siswa yang mengikuti remedi adalah siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti remedi adalah, nah berarti kita cari yang di atas rata-rata. Nah, rata-ratanya berapa? Di sini rata-rata nilainya itu sama dengan ya, nilainya 4 itu ada 3 orang, berarti 3 kali 4 ditambah yang nilainya 5 itu 4 orang ya, 4 kali 5 ditambah yang nilainya 6 ada 7, 7 kali 6 ditambah yang nilainya 7 ada 5, 5 kali 7 dibagi ya, 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5. Jadi ini berapa? 12 ditambah 20 ditambah 42 ditambah 35 dibagi berapa ini? 19. 19. 3, 4, 7, 5. Betul ya? Nah, 3 sama dengan ini 32, 74, 74, 104, 109. 100, 100, maaf, 9 dibagi 19. Nah, berapa ini ya? 109 dibagi 19. Nah, dicari. Yaitu berapa? 5,7. 5,73. Nah, berarti rata-ratanya itu 5,73, berarti 5 itu masih di bawah rata-rata. Nah, jadi yang tidak remedi, tidak mengikuti remedi itu adalah ini ya, berapa ini? Ini 7, ini 5 ya, berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12 anak ya, 12. Jawabannya B. Oke, begitu. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 27 ya. Nomor 27. Ya, nomor 27.
median. Ya, median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, berarti kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dulu. Yaitu yang paling kecil itu 4, 4-nya ada 1, 2, 3 ya. 4. Nah, jadi ini sudah ya. Kemudian 5. Coret. 5 lagi. Nah, coret. 5 tidak ada, kemudian 6 di sini coret, ada 6 tidak ada. 7 coret. 7 lagi coret. Kemudian 8 ini 8 ini, kemudian 9-nya ada 2. Ya, ini, ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 66 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti di sini mediannya. Ya, ini median. Jadi mediannya di antara 6 dan 7, berarti 6 ditambah 7 dibagi 2, berarti 6,5. Ini mediannya. Ya, mediannya 6,5. Jawabannya adalah A. Saya kira cukup mudah. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 28. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas suatu kelas adalah 3:4. Jadi PA dibanding PI itu sama dengan 3:4. Berarti banyak buktinya. Jika rata berat badan siswa laki-laki adalah 45, berarti XPA itu sama dengan 45. Kemudian berat badan keseluruhan, jadi XPA plus PI itu adalah 46. Maka rata berat badan siswa perempuan adalah, jadi ini yang ditanyakan ya, rata-rata dari XPI itu sama dengan berapa. Nah, jadi di sini kita akan kita akan cari ratanya ya. Jadi karena kita tidak tahu jumlah siswa seluruhnya, ya belum tahu ya. Ya, saya misalkan PA-nya itu sama dengan 3M, kemudian PI-nya itu sama dengan 4M. Nah, rata-rata keseluruhan, jadi X, PA ditambah PI, rata-rata keseluruhan ini kan sama dengan PA kali rata-ratanya, PA dikali dengan X PA ya, ditambah dengan PI dikali X PI ya, dibagi dengan PA ditambah PI gitu ya. Jadi rata-ratanya dikalikan jumlahnya, ya, kemudian dijumlahkan, ini akan sama dengan rata-rata keseluruhan. Jadi di sini rata-rata keseluruhan itu 46, ya. Sama dengan PA-nya itu 3M, 3M dikali rata-ratanya 45, ditambah 4M, rata-ratanya adalah belum tahu. Nah, ini. Oke. Dibagi dengan 3M ditambah 4M. Oke.
Ini 7M berarti 46 dikali 7M. Ya, sama dengan ini berapa ini? 3 kali 45. 3 kali 45 itu 135, berarti 135 M ditambah berapa ini? 4 M kali X PI. Ya, baik. Berarti di sini berapa ini? 46 kali 7 berapa? 46 kali 7 322 M, di sini pindah jadi min 135 M ya, sama dengan 4 M X PI. Nah, saya taruh di sini, berarti rata-rata perempuan itu sama dengan ini dikurangi 322 dikurangi 135, yaitu 187. 187 M dibagi dengan 4 M. Nah, berapa ini ya? 187 dibagi dengan 4, yaitu 46, ya 46,75 ya, 75. Nah, jawabannya ini 46,75 mana? Oh, ini C ya. Ya, ini rata-rata gabungan. Jadi rumusnya seperti itu, kira-kira silahkan dipahami ya, agak panjang sedikit tapi sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya nomor 29. 29. Oke, ya kita tunggu. Oke, ini ya. 29. Banyak anggota ruang sampel pada pelambungan 2 uang logam dan sebuah dadu. Uang logam dan 2 dadu. Jadi cukup kalian kalikan saja ya, 2 uang logam. 2 uang logam itu berarti sisinya ada 2. Ini ada 2, berarti ada 4 sisi, di sini ada 6 sisi, berarti 4 kali 6, 24. Atau kita menggunakan diagram pohon juga boleh, ya, jadi misalkan ini dadu, ya, dadunya itu angka 1, ya, dadunya itu angka 1, ini jika angka 1 akan muncul pada uang logamnya itu angka, ya, angka pertama, uang pertama, di sini angka uang kedua. Bisa juga gambar kedua. Atau bisa juga di sini gambar pertama, angka kedua, ya, gambar uang kedua. Jadi setiap satu dadu itu ada 4, ya, ada 4. Ini 4 kemungkinan. Berarti kalau di sini ada 6, ya, ada 6, itu berarti ada berapa ini? 6 dikali 4 ruang sampelnya, yaitu berapa? 24. Jadi bisa seperti itu carinya ya. Karena di sini ada 4, ya, 4. Jadi kalau ada 6 ya berarti 6 kali 4. Maka jawabannya adalah D. Baik, saya kira cukup mudah. Saya lanjut soal berikutnya, soal nomor 30.
Ya. Suatu keluarga ingin memiliki 2 anak saja. Jika peluang lahir anak laki-laki dan lahir anak perempuan sama, peluang keluarga tersebut memiliki 2 anak laki-laki adalah. Jadi kita akan cari. Jadi ini anak pertama, di sini anak kedua. Jadi anak pertama itu kemungkinannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Anak kedua itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, bisa saja ini LL. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, bisa LP. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, atau anak perempuan, kedua perempuan. Jadi yang ditanyakan, ini ada 4 ruang sampelnya. Peluang keluarga tersebut memiliki 2 anak laki-laki, berarti di sini ya, di sini. Berarti ini ada 1, berarti peluangnya, ya, peluang LL itu sama dengan 1/4. Ya, jawabannya adalah A. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk tryout yang pertama. Nah, bagaimana hasil kalian? Ya, jadi sudah bisa mencocokkan hasil pekerjaan kalian dengan pembahasan kita, dan tentunya kalau kalian belum mendapatkan nilai, kalian bisa mengoreksinya sendiri sehingga nilai kamu akan tahu gitu ya. Nah, untuk tryout yang kedua akan dilaksanakan nanti bulan Maret. Mudah-mudahan kalian nilainya bisa meningkat. Nah, saya kira saya cukupkan sekian dulu untuk pembahasan ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya biar mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video berikutnya. Ya, saya tidak perlu memberikan alamatnya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih kalian telah menonton, semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.